jarang diajak ngomong. Antum lihat perempuan ini bayi belum bisa ngomong, ya Allah anaknya siapa ya? Ini ya, nanti kalau besar mau jadi apa ya? Antum lihat, ya Allah ini istrinya siapa ya? Istrinya kamu. Ya. Jadi biasa dia seperti itu. Cerewet ini itu ya wajar. Cuma tadi dia kalau bisa, kalau ngomong jangan sampai tetangga kedengaran. Kan ada perempuan-perempuan kalau ngomong tetangga sampai dengar. Namanya tetangga Ishak umpamanya. Dia manggil anaknya Ishak, tetangga lebih. Ternyata tetangga yang manggil. Itu terjadi sama wanita. Maka antum sabar, dan kalau dia minta cerai katakan, ya Allah gimana? Aku mau pisah sama engkau. Namamu tuh di hatiku. Aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jangan minta cerai ya, bismillah. Jangan. Engkau suami yang harus pakai akal, dia pakai perasaan. Pakai perasaan, dan wajar. Pagi minta cerai, malamnya sayang-sayang sama. Besok pagi minta cerai lagi. Maka dalam kau bersabar menghadapi itu. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika salah satu anggota keluarga hobi bikin status di sosmed yang secara terang-terangan menyindir anggota keluarga yang lain, termasuk saya? Ini pertanyaan bukan apakah berdosa apabila kita hindari? Dan mohon nasihatnya Ustaz kepada beliau dan suaminya yang seakan membiarkan perilaku istrinya tersebut, karena ini menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kami. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama nasihat ana, jangan suka lihat status orang. Antum nyakitin diri antum sendiri. Udah tahu fulan bikin status yang gak nyaman, antum lihat lagi. Lalu ya Allah ini dosa yang bikin status dulu. Yang baca. Kenapa kau baca gitu? Wallah jamaah kita itu kalau nggak tipu sama kehidupan orang, tenang. Anak itu nggak tahu sama status istrinya. Bikin apa dia ini? Sampai orang lain besar nggak lihat status istrinya. Allah nggak tahu. Sampai pernah kami tahu lihat status kayak apa sih? Jamaah ada banyak kesibukan kita. Kenapa kita harus melihat statusnya orang lain? Yang akhirnya antum sakit hati, keluarga berantakan. Dimulai dari mana? Dimulai dari melihat status. Tapi kan gara-gara dia nulis status, Ustaz. Kalau antum nggak melihat, antum nggak akan sakit hati. Status itu seperti orang yang pindah omongan. Antum lihat, kita sama saudara kita, anak sama beliau, itu nggak ada masalah apa-apa, baik. Tapi tahu ada satu orang pindah omongan beliau. Ustaz, dia ngomongin antum kayak gini. Sakit hati kan? Status itu kan tadi dipindah omongan orang itu sehingga kita melihat dan membaca. Maka hendaklah kita menghindari melihat status orang. Yang kedua, bagi orang yang buat status, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan manusia, melainkan di situ ada yang mencatat dan mengawasi. Kalau itu lisan dia Pak. Kalau itu lisan, bayangin ya, yang diomongkan, yang setelah keluar suara itu hilang kan? Itu dicatat. Bagaimana yang kita tulis? Kita nulis dan ada catatannya. Jadi story-nya itu ada, bisa dilihat. Aku pernah nulis ini itu. Yang omongan aja ada, bagaimana dengan yang ditulis? Maka hendaklah kau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kau tulis. Kebanyakan yang membuat orang masuk neraka itu lisan. Karena lisan itu banyak berbicara